nggak disyukuri lagi. Makanya sekarang saya lebih ke ya udahlah, maafkan saya yang dulu, jadi saya lebih udahlah jangan diulang lagi, mungkin lebih wise lagi. Apapun, saya percaya satu hal, apapun yang orang share segala macam, apalagi udah isi menyenggol, coba dilihat apa, pasti ada sesuatu. Udah, orang yang bener-bener kaya, bener-bener anggap aja dari trading itu bisa sukses banget, Mas Bekti, Kojon, mana nyenggol orang? Enggak. Mana flexing? Enggak. Mana perlu ngedeklar bahwa gue jago banget anjir, hari ini gue gini? Enggak. Karena apa? Mereka nggak kaget dengan cuan ini, enggak. Mereka nggak ada perlu jualan. Mereka nggak ada perlu, let's say kita jujur aja, mereka perlu jualan kelas, mereka perlu jualan member, mereka nggak perlu orang ngeklik link ini itu, udah. Mereka live their life dan happy udah sama teman-temannya. Udah, kalau kita jujur, saya pasti ada kepentingan juga. Oh, saya buka kelas nih. Hai, hari ini cuan nih anak-anak kelasku gitu kan. Semua orang punya tujuannya di medsos. Makanya saya selalu bilang di medsos itu janganlah diambil ke hati. Cukup oh udahlah nih orang lagi marketingan, ya udahlah gitu aja. Nggak usah sampai nge-compare sama style kita rubah. Kita jadi targetnya terlalu bermimpi kayak oh bisa nih hari ini kayak gini. Janganlah. Jadi lebih ke gimana cara kita biar lebih bijak, lebih wise menanggapi, ya karena nggak akan hilang. Jadi saya pun pasti akan juga melakukan hal yang sama. Misalnya saya bisa profit besar-besar, pasti saya share juga di sosmed karena ada tujuannya juga. Saya juga punya tujuan, saya juga emang itu tujuan part of the promotion, ya udah gitu loh. Makanya ya janganlah terlalu mengcompare sampai kita kehilangan jati diri, kehilangan arah. Aduh, aku nggak tahu nih mau kayak gimana. Yang dulunya harusnya udah bisa cuan konsisten, malah jadinya hilang karena tiba-tiba nggak jelas arahnya, style yang nggak tahu jadinya apa, cara analisa udah bingung juga karena dirasa nggak cukup, udahlah kayak gitu. Jadi saya sedikit cerita lah tadi jadinya. Saya itu penting banget sih ceritanya Beli. Jadi kan kadang di market itu ya kita tuh kurang sabar berproses dan berprogres kan. Kita ngelihatin pencapaian orang lain, kita nggak tahu prosesnya kayak gimana orang itu dan apakah yang ditampilkan itu secara objektif bisa merepresentasikan kinerja portofolionya dia dalam kerangka waktu yang lebih panjang. Itu kan kita nggak tahu ya sebenarnya ya kan Beli. Cuma kadang-kadang jadinya kita tuh karena melihat orang-orang lain perform lebih baik daripada kita, kita ingin segera buru-buru menemukan formula mutakhir apa yang benar-benar jarak profit konsisten dalam waktu singkat kan kayak gitu Beli. Akhirnya berguru ke sini, berguru ke sana, berguru ke sini, tapi kita tidak mau berproses, akhirnya jadinya blaming orang lain kayak gitu loh. Ya nggak sih? Yes. Iya. Jadi itu dia. Jadi orang tuh memang saya juga sama ketika pengen, pasti kita selalu pengen dong. Oh kita pengen lebih lagi, pengen kayak siapapun yang kita lihat. Oh ini lebih hebat, kita pengen kayak gitu. Oh ini lebih hebat, kita pengen kayak gitu. Tapi yang kita lupa adalah ujung-ujungnya itu balik ke kita juga. Kita mampu nggak untuk di level itu? Caranya tahu kita mampu di level itu gimana? Apakah kita sudah berproses dengan baik kah? Apakah kita sudah tahu kesalahan kita sebelumnya di mana? Gimana caranya kita udah mempraktekkan apa belum, kalau misalnya udah mempraktekkan apa yang kurang dari kita gitu loh. Mungkin bicara scalping ya, teori kita udah tahu banget, oh bid over kayak gini, psikologi kita udah tahu banget. Nah ternyata ada satu yang kita kurang, yaitu tetap di intuisi, karena scalping kan intuisi ya, jadi intuisi nggak main, kurang diasah lebih tajamnya gimana, ini nggak bisa dibayar dari kelas manapun. Ini bener-bener berapa banyak waktu yang kita spend di sana. Sama kayak kita ngapa-ngapain, misalnya teman-teman sering misalnya jago main bola, kita mungkin bisa bilang teori tenang bola pakai kaki bagian luar ya, teorinya seperti itu. Nanti prakteknya kita nggak akan bisa seperti teman-teman yang ternyata dari kecil sudah sering main bola, dia udah jago banget gitu. Kita nggak akan bisa bandingin kita yang baru belajar, udah ikut kelas kemana-mana, udah ikut kursus kemana-mana, tapi kita nggak bisa seperti mereka udah dari dulu. Kan, makanya balik lagi, jam terbang juga itu nggak bisa dibayar dengan, mungkin kayak game kita bisa bayar ya, oh kita bayar waktunya deh biar cepat kita gininya. Tapi kalau di real life, jam terbang itulah waktu kita dikorbankan di sana, nggak bisa ditukar pakai uang, tapi waktu kita untuk ngelihat market setiap hari kayak gimana. Oh pola market seperti ini, oh ketika market crash covid ternyata kayak gini, ketika market rebound kayak gini, ketika market kata recession kayak gini, segala macam, ada kebijakan gini market seperti ini, itu nggak bisa kita bayar, kita nggak ngerasain experience-nya, kita nggak tahu gimana orang-orang saat itu berpikir. Kalau kita bicara covid, orang-orang sekarang bilang apa?
oh ketika market COVID kemarin IHSG 3000, kenapa kita nggak beli aja? Pasti cuan. Ya sampean lihatnya pas market udah bullish. Coba dong di point of view orang yang ngerasain asetnya minus 50%, minus gila-gilaan. Itu fear-nya nggak minta ampun loh gitu loh. Dan mungkin buat beberapa orang dia punya experience crash sama sekali. Dia akan takut. Saya pun takut waktu itu. Jujur aja ketika di market saya belum pernah ngerasain namanya crash. Ngelihat crash ternyata nggak segampang omongan orang. Walaupun saya udah ikut belajar dulu itu tahu ketika crash itu opportunity terbesar. Teori saya udah masuk tuh. Oke, crash itu adalah melahirkan orang kaya baru. Tapi ketika terjadi crash ternyata wajar aja orang kaya barunya dikit. Ternyata banyak yang takut. Saya juga takut. Jam terbang nggak ada. Mungkin nanti ketika terjadi next crash segala macam, ya kita lebih siap lagi karena saya udah pernah ngerasain, aku udah experience di sana. Experience itu nggak bisa dibayar, itu harus dirasakan. Tapi mungkin ilmunya bisa kita dapetin. Kemarin udah dapet ilmunya dikit-dikit, makanya saya sempat juga sih masuk beberapa saham yang akhirnya juga bisa cuan gitu. Jadi saham-saham tambang saya sempat masuk dulu-dulu itu. Jadi tetap bisa juga sih, walaupun nggak ada experience tapi ada teori bisa juga. Tapi lebih baik experience punya, teori ada, udah tinggal tunggu kapan nih waktunya kita untuk to the moon gitu. Dikasih waktu momentumnya kayak gitu ya Beli ya. Saya suka banget statement dari Beli Yoga tadi bahwa kita tuh nggak bisa bayar untuk pengalaman itu, experience emang harus terjun sendiri di market, merasakan sendiri kayak gitu. Karena dari teori dengan kita saat menjalani langsung itu tuh beda bener-bener ya. Ini sebelum menutup saya akan bacain beberapa komen teman-teman. Dari Henny Chris bilang, sama Bu, sampai aku berhenti scalping dulu dan fokus pekerjaan utama dulu, baru mulai lagi dengan strategi yang lebih baik dan disiplin. Memang kondisi market sekarang ini benar-benar menantang banget ya. Jadi nggak rugi aja itu kalau kalian scalping tuh hebat. Nggak rugi aja Iya, ya. bener. It's hard gitu. Oke, Beli, buat pertanyaan terakhir. Aku lihat ini sekalian juga buat pembelajaran dan edukasi buat teman-teman. Aku lihat edukator-edukator yang fokus di scalping banyak yang mengingatkan kayak hati-hati transaksi di saham-saham yang kalau bahasanya Beli saham-saham yang kasar kayak gitu kan. Tarikannya nggak inget-inget, guyurannya nggak inget-inget. Itu kan kita meskipun tahu teorinya, itu rusak kan, meluluh lantakan apa yang kita tahu, meluluh lantakan keberanian. Ketakutan kita tuh dibikin sangat takut kayak gitu. Kemudian kita dibikin sangat euforia. Saya kira ini tuh benar-benar kurang sehat kayak gitu sebagai seorang pemain pasar kalau kita kayak gini gitu. Aku mau minta pendapat dari Beli dong. Kalau aku bilangnya itu saham laknat Beli. I don't want to trade in those stocks. It's not good for me. Iya, ya kalau pendapat saya kalau ketemu saham-saham yang seperti itu sih yang pertama memang agak mengecewakan. Mengecewakannya kenapa? Karena yang pertama itu udah jelas mencoreng nama. Misalnya kita bilang kita trading, itu udah mencoreng nama karena kok bisa ada saham yang seperti itu? Ini saham loh yang dimana pemerintah sendiri itu bursa segala macam buat orang biar berani, ayo kita berani di bursa efek, di saham gitu, ayo pasar modal. Tapi di prakteknya ketemu saham kayak gitu kan mungkin beberapa orang yang udah kayak kita nih Mbak Alin, kita udah pernah trading, kita tahu resikonya, kita mungkin akan sebatas kesel doang dan memblacklist saham itu di list pribadi doang. Tapi beberapa orang yang mungkin nggak ngelihat saham itu, nggak pernah trading segala macam, mungkin belinya karena kena anggapannya ajakan gitu kan, tiba-tiba dia kena kayak gitu kan pasti dia akan ngecapnya, wah semua saham kayak gini nih. Padahal enggak juga karena ini mungkin aja kamu apesnya itulah langsung apes dapat sahamnya kayak gitu loh. Nah, kalau saya sih pribadi jujur nggak suka dan mungkin kalau saya loss saya bilang saya nggak suka. Tapi kalau saya dapat cuan saya bilang oh ini saham yang paling bagus nih. Karena kita bisa exit dan tadi dibilang itu naiknya udah kenceng banget kita cuan. Urusan loss kan kita bicara pasar modal kan ini zero sum game ya. Jadi akan ada aja yang harus ada yang loss gitu, harus ada yang beli barang kita di harga berapapun. Ya udah, kalau kita pengen cuan berarti harus ada yang berani beli di atas, kalau kita loss berarti kita buang barang di bawah, ada yang bisa beli di bawah. Jadi kan sebenarnya kita nggak bisa ya maksa biar semua orang bisa cuan gitu, itu sangat susah. Kecuali kita cuan tapi kita tutup mata, yang loss tuh kita bayarin aja udah, yuk kita cuan, satu grup cuan, ya udah itu akan menjadi, kita pasti bilangnya saham itu seru kok, enak, gampang, bisa cuan. Tapi kita menutup mata sama orang-orang yang loss
dan jadi mungkin jadi tanda kutipnya kita buang barangnya ke mereka gitu. Kita kan jadi emang nggak dipungkiri lagi, nggak bisa gimana ya saya bilang ya. Kita nggak bisa ngebilang kalau saham itu tuh berarti kasar dan jelek. Emang jelek kalau kita loss. Tapi kan saya nggak trading di sana. Saya gini caranya. Udah tahu jelek, udah tahu kasar, saya udah nggak trading sana. Walaupun opportunity-nya gede banget, tapi kan kita nggak tahu kapan dia exit-nya. Karena exit-nya dia itu yang langsung air terjun, air terjun. Makanya ketika misalnya saya pun lagi trading misalnya bareng-bareng gitu sama teman-teman grup segala macam, ketika mereka pengen entry saya udah wanti-wanti hati-hati. Saya bilang gitu aja, kalau kamu bisa cuan bagus. Jangan sampai kamu nggak bisa, udah saya bilang hati-hati, kamu nggak bisa cuan, kamu kena guyur, terus nyalahin. Itu kan goblok namanya. Kita udah tahu itu buruk, dipaksain, kayak pengen, aku bisa beat every market, yaitu bullshit sih. Itu nggak mungkin kayak gitu. Nggak mungkin bisa beat every stock juga. Kalau kita udah tahu nggak bagus, ya udah nggak usah diapa-apain, nggak usah entry, agar lebih mengurangi untuk kita nanti ngehujat sana sini, kesel ke sana sini, apalagi kita tahu, aduh ternyata yang di belakang ini si ini gitu. Padahal dia pun mungkin harus nggak mau harus exit. Nggak mungkin dong dia nyimpen barang terus karena udah tahu misalnya sahamnya ternyata nggak bagus, memang dia memang ingin mendapatkan cuan doang. Dia kan pasti harus mendapatkan cuan. Apesnya mungkin yang cuan, yang loss kita gitu. Makanya kita kesel. Jadi saya jujur kalau saya kasih kesimpulan, kalau udah tahu sahamnya kayak gitu, mungkin dari pengalaman misalnya saya udah pernah kena loss sana kasar, besoknya saya nggak maksa lagi, saya udah skip agar nggak nambah kesel gitu loh. Iya. Masih banyak saham-saham yang liar tapi bagus ketimbang liar tapi langsung ambles gitu. Makanya saya skip aja biar nggak nambah dendam. Baik, Bli. Saya boleh minta closing statement-nya untuk para scalper nih yang newbie maupun yang masih belum menemukan pola atau belum profit konsisten. Oke, mungkin agak sedikit panjang ya saya nyampeinnya. Jadi buat teman-teman yang pemula maupun yang mungkin lebih jago daripada saya, kita tahu sendiri market kondisinya nggak bagus, berarti ya udahlah kita jangan terlalu maksa juga. Tapi mungkin kalau ada opportunity, ada momentum bagus ya mungkin ya udahlah kita sikat aja bareng-bareng. Karena kan kalau ada momentum nggak ada yang berani juga, ya kita nggak trading dong gitu loh. Jadi kalaupun ada momentum ya kita gas aja bareng-bareng. Pasti kelihatan kok itu kalau pada rame-rame sana, oh ini pada berani, ya udahlah kita berani aja karena memang market kondisi seperti ini kita ngikutin aja. Dan juga buat teman-teman yang pemula ya jangan terlalu mengejar win rate, jangan terlalu mengejar win rate, bukannya jangan terlalu mengejar gimana cara biar profit konsisten beli ya, itu udah agak susah ya karena emang nggak bisa konsisten. Karena yang bisa konsisten tuh cuma konsisten biar kita nggak off di market aja, biar kita nggak kapok di market aja. Gimana pun naik turunnya itu kita harus bisa lewatin. Karena saya rasa teman-teman atau orang-orang yang udah berhasil dari trading, dari kita bilang trading aja ya, bukan ada ML lain, dari trading aja, itu mereka spend time itu 10 tahunan lebih untuk mereka bisa sampai di titik sekarang. Bukan kayak kita, mungkin kita baru 2 tahun 3 tahun, kita masih kurang 7 tahun 8 tahun nih teman-teman untuk di level mereka. Ibaratnya main game, kita baru level 10, mereka udah legend nih, level 99. Yang mereka korbankan adalah waktunya untuk mereka belajar, entah belajar secara mungkin belajar dengan orang atau belajar dengan market itu sendiri. Jadi jangan pernah ngerasa kayak, waduh aku rugi nih. Di market berapa lama? Baru 2020 beli. Ah, anjir baru 3 tahun. Kalau yang kita dengar yang hebat-hebat, marketnya dari kapan? Oh dari 2008, 2009, 2010 pernah ngerasain crash segala macem. Kita kan baru sekali doang crash COVID kemarin. Jadi masih panjang lah perjalanan kita, jangan putus asa. Dan juga kalau dirasa tadi tuh ada yang nggak cocok scalping, switch style aja atau cari income lainnya. Jadi jangan terlalu paksa satu source income, akhirnya nggak punya income yang lain, akhirnya susah dan akhirnya bilang ini gara-gara aku scalping nih. Oh jangan gitu dong. Gitu, saya pun ada beberapa source income kan biar scalpingnya nggak jalan, oke yang lainnya jalan gitu. Itu sih untuk teman-teman yang pemula. Tapi kalau udah expert ya udah beda cerita gitu. Adilo 797, yang cuan konsisten cuma market maker, benar nggak sih? Belum tentu. Market Belum maker itu juga tentu. bisa loss, tapi Iya, mereka sekalinya cuan lebih gede daripada iya. lossnya. Sering lossnya, mereka tahu kapan mereka harus mengakui bahwa ini memang harus cut loss dan emang harus loss. Mereka menerima realita dan ya udah
jual meskipun itu di bawah harga mereka beli ya. Jadi Kalau jangan di kita kebalik, market maker selalu cuan, enggak, mereka tahu kapan mereka harus take that losses, but kalau they, kita kalau kita kebalikan Mbak Lin, ya, kita 5 kali cuan, 1 kali loss, hilang semua cuannya. nah itu kalau udah experience cuannya tuh apa lossnya tuh sedikit menurut kategori mereka, banyak banget menurut kita. Lagi mereka tahu kapan gas dan kapan rem, istilahnya kayak gitu lah. Ya silakan aja dipantau sosmednya para big player kayak gitu kan, mereka nggak maksain trading. Kalau kita yang Iya. merasa masih perlu experience tadi ya, menambah jam terbang, istilahnya membersamai market dalam suka dan duka. Karena kita butuh jam terbang tadi ya, kata Beli bilang, ini nggak bisa ditukar dengan uang berapapun, ya nggak apa-apa, stay in the market, tapi batasin resiko. Tadi udah dikasih tahu Beli juga. Oke, thank you semuanya teman-teman.